Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah di makalah ke-8 bab 10. Ini bab terakhir dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita lanjutkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminatu qila. Bermula makalah yang ke-8 itu dikatakan orang. Ra'a Yahya bin Mu'adzin ar-Raziyu rahimahullahu faqihan raghiban fid dunya. Telah melihat oleh Yahya ibnu Mu'adz ar-Razi rahimahullah kan seorang faqih. Beliau bertemu melihat seorang fakih. Fakih yaitu aliman bil fikih, seorang yang paham fikih. Raghiban fid dunia, yang cinta dunia. Ay mutawajjihan ilaiha, mutawajjihan yang mengarahkan dirinya kepadanya dunia. Beliau melihat seorang alim tapi cinta dunia. Di rumahnya ada apa aja nih? Ada berbagai macam koleksi, ada banyak mobil. Rumahnya besar, ya kan? Pintu gerbangnya lebar. Ada macam-macam fasilitas lah, kayak raja. Ya. Faqala, maka berkata ianya Yahya ibnu Mu'ad. Ya sahibal ilmi was sunnati. Wahai pemilik ilmu, wahai pemilik sunnah. Jadi pemilik ilmu, wahai pemilik ilmu secara menyeluruh ya, macam-macam ilmu, was sunnah ilmu juga, cuma ilmu khusus. Wahai pemilik ilmu, wahai pemilik sunnah, wahai pemilik sunnah Nabi. Ilmi hadisin Nabi. Wahai pemilik ilmu pengetahuan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ucapan beliau? Kusurukum kaisariyatun. Bermula istana-istana kalian itu seperti istananya Raja Romawi. Kusurukum aidiyarukumul kabirat. Rumah-rumahmu yang besar atau istana-istamu yang besar itu Kaisaria, itu persis model kaisar. Model istananya Raja Rom. Nisbatun ila kaisar. Kaisariah ini nisbah kepada kaisar wahwa Malikur Rom, Raja Rom. Menunjukkan kemewahan, istanamu mewah banget seperti istana para kaisar. Kabuyutukum kasrawiyatun. Rumah-rumahmu itu seperti kasrawiyah, seperti rumahnya para pembesar bangsa Farsi. Nisbatun ila Kisra. Kisrawiyah ini nisbah kepada Kisra. Wahwa Malikul Faras. Yaitu Malikul Farsi. Rajanya Persia. Rumah kalian seperti rumah Raja Persia. Wa masakinukum qaruniyatun. Tempat-tempatmu itu seperti tempatnya Karun. Penuh dengan harta benda. Apapun benda-benda mewah ada di situ. Kayak rumah Karun. Nisbatun ila Karuna. Karuniyah ini nisbah kepada Karun min qaumi Sayyidina Musa alaihissalam, dari kaum umat Nabi Musa, dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Rumah kalian seperti rumahnya Fir'aun. Wa abwabukum talutiyatun. Pintu-pintu kamu, pintu-pintu kamu, pintu rumahmu, pintu halamanmu, pintu gerbangmu itu talutiyatun, itu model pintu-pintunya kaum Talut. Ya, nisbatun ila qaumi Taluta. Talutiyah ini nisbah kepada kaum Talut. Karena minal muluki, ada ia itu bagian dari para raja. Wa abwabu buyutihim aliyatun. Rumah, pintu-pintu rumah mereka itu tinggi, besar, pintu gerbang gapura mencerminkan kebesarannya. Begitu juga rumah si Fakih tadi. Pintu-pintu gerbang kamu tinggi benar. Wasiyabukum jalutiyatun. Nah, pakaian-pakaian kamu itu seperti pakaiannya Jalut. Nisbatun ila Jalutil ladzi, atau Jalutil ladzi katalahu Sayyidina Dawud alaihissalam. Sayyidina Dawud alaihissalam. Jalutiyah ini nisbah kepada Jalut, Jalut yang telah membunuh akannya oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi pakaian mereka besar-besar menunjukkan kepada kebesarannya, kesombongannya. Pakaian kamu itu seperti pakaian Jalut. Wa madzahibukum syaitaniyatun. Ngeri ini. Madhab-madhab kamu. Madhab kamu. Cara kamu beragama. Pemikiran kamu.
Wa madzahibukum madhab-madhab kamu ay turukukum fid din. Jalan-jalan kamu dalam beragama itu syaitaniyah, itu model-model gaya setan. Kan ngeri banget kan? Ini semua tokoh-tokoh jahat ada dikumpulin di sini. Istanamu seperti Kaisar, rumahmu seperti Kisra, tempatmu seperti tempat Karun, pintumu seperti pintu Talut, pakaianmu seperti pakaian Jalut. Mazhab kamu mazhab setan. Wa diya'ukum marwaniyatun. Bermula diya, apa diya? Yaqaratukum. Kebun-kebun kamu. Sana'atukum. Nah, sana'ah itu barang-barang yang dibuat. Peralatan. Kebun-kebun kamu, peralatan-peralatan kamu itu marwaniyah, itu gaya Marwan. Gaya Bani Marwan. Nisbatun ila Marwan bin Hakami. Marwaniyah ini nisbah kepada Marwan bin Hakam. Kana muluka Syam min auladi. Kana muluku Syami min auladi. Yang adalah raja-raja Syam itu dari anak-anaknya. Yang adalah raja Syam itu dari anak-anaknya Marwan. Marwan dari Bani Umayyah. Jadi kekuasaannya penuh dengan kemewahan dan kezaliman. Nah, jadi Yahya bin Mu'adz ini menyatakan kebun-kebun kalian persis seperti kebunnya Marwan. Mereka berkuasa tujuannya untuk mengumpulkan harta kepada anak keturunannya. Ya itu. Wa wilayatukum alal bilad dan bermula kekuasaan kamu terhadap negeri. Fir'auniyatun. Fir'auniyatun itu bergaya Fir'aun, model Fir'aun. Kekuasaan kalian terhadap negeri. Kalian menguasai negeri walaupun bukan kekuasaan dalam bentuk pemerintahan kan. Artinya seorang ulama kadang kan punya pengaruh juga di masyarakat. Jadi wilayah kekuasaan kalian terhadap negeri-negeri itu Fir'auniyatun itu bergaya Fir'aun. Zalim. Nisbatun ila Fir'auna, nisbah kepada Fir'aun. Wa qudatukum ajiliyatun. Nah, atau boleh juga ini sekaligus khitab ini karena tadi seorang fakih tentunya fakih itu kalau dulu sebahagiannya bekerja di kerajaan kan. Ya, artinya Mu'ad bin Radhi ini menggambarkan masanya itu bisa jadi karena beliau menyatakan wa qudatukum ajiliyatun. Hakim-hakim kalian itu buru-buru. Hakim-hakim kalian itu buru-buru ay musta'jiluna fil ahkam min ghairi fikri. Artinya yang buru-buru dalam hukum min ghairi fikrin tanpa berfikir. Jadi semua hakim itu sangat gampang ketuk palu. Sehingga yang tidak bersalah pun kadang jadi bersalah. Jadi ibarat ini ada lanjutannya. Qudatukum ajiliyatun ashabu rashwatin ghasyashatun. Nah itu. Hakim-hakim kalian itu terlalu buru-buru. Ashabu rashwatin pemilik suap. Suka ngambil suap. Ghasyashatun itu yang suka berkhianat. Man ghasyana falaysa minna. Ghasyashah pengkhianat. Ya, wahwa dianya rashwah itu ma yu'ti syakhsu lil hakimi liyahkuma lahu. Yang disebut suap yaitu sesuatu yang memberikan oleh seseorang bagi hakim agar memutuskan hukum ianya hakim lahu baginya seseorang. Kita memberikan hadiah atau apapun bentuknya kepada seorang hakim agar keputusan itu memihak kepada kita. Liyahkuma lahu agar menghukum ianya hakim lahu baginya seseorang. Au yahmiluhu au yahmilahu atau kepada yahkuma atau minimal agar mendorong ianya seseorang akannya hakim alama yuridu atas apa yang ia inginkan. Memberikan sesuatu kepada hakim agar hakim berpihak kepada kita atau minimal mendorong ia akannya hakim sehingga hakim bisa diarahkan kepada keinginan pemberi hadiah tadi. Nah, itulah suap. Ghasyashatun. Ashabu rashwatin ghasyashatun. Hakim-hakim kalian itu buru-buru, itu pemilik suap, itu ghasyashah. Apa mana ghasyashah? Mengkhianat. Ya, atau di sini maknanya menutup. Yang menutupi ia akan tangan-tangan mereka bil khianat. Ghasyashatun. Yang memenuhi juga boleh. Atau yang menutupi asalnya man ghasyana. Menipu ia akan kami. Menutupi ia akan kami. Ketika Nabi melihat seseorang yang menaruh barang dagangan yang tidak baik di luar. Kan? Yang tidak baik di dalam, yang baik di luar.
Ketika Nabi memegangnya kan ada ceritanya. Itu ada hadis Nabi manakasyana falaisa minna. Jadi menipu. Itu penipu atau yang menutupi. Itu yang menutupi akan tangan-tangan mereka dengan khianat, dengan pengkhianatan. Rasya syatan nisbah percikan. Jadi rasya ini memerci ya. Jadi ini kita maknai begini. Yang menutupi ia akan tangan-tangannya dengan pengkhianatan nisbah percikan. Maknanya tangannya penuh dengan pengkhianatan. Hukum yang diputuskan selalu berpihak kepada yang membayarnya. Sebagaimana dalam asas, dalam kitab asas. Wa mamatukum jahiliyatun dan kematian kamu itu model jahiliyah. Fainal Muhammadiyah itu maka di mana itu Muhammadiyah? Kalian mengklaim umat Nabi Muhammad, maka sifat-sifat Nabi Muhammad dalam segala perilaku kalian, baik rumah kalian, istana kalian, pemikiran kalian dan lainnya mana? Fainal Muhammadiyah itu maka di mana itu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faina siyarul Muhammadiyah itu maka di mana itu sirah-sirahnya Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Qala syairu berkata oleh seorang pensyair ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalami wa talibu maskanahu fi daris salami. Wahai orang yang bermunajat ia kepada Tuhannya bi anwa'il kalam dengan berbagai macam ucapan kalam. Hai orang yang selalu berbicara dengan Tuhannya dalam doa, dalam munajatnya dengan berbagai macam model kalam. Ya, mungkin ada yang model nasar, ada yang syair, ada yang pantun macam-macam atau isinya macam-macam. Wattalibu maskanahu. Talibu atah kepada munaji. Wahai orang yang meminta ia akan tempatnya di negeri penuh kedamaian. Nah, wahai orang yang pengen berada di sorga. Wal mutasawwifu littaubati aman ba'da ami. Wahai mutasawifu atah kepada munaji. Wahai orang yang suka menunda-nunda bagi taubat setahun sesudah setahun. Wa ma araka munsifan li nafsika bainal anami. Tidaklah aku melihat akan engkau akan yang sadar bagi dirimu di antara manusia. Hai orang yang suka bermunajat, orang yang meminta sorga, hai orang yang selalu menunda taubat. Aku tidaklah melihat engkau sebagai seorang yang insaf. Kalian itu nggak sadar sebenarnya, nggak sadar. Pengen dapat banyak tapi perilakunya nggak baik. Inna kalau rafaqta yaumaka ya ghafilu bisyami wa ahyaita tula laylika bil qiyami. Sesungguhnya engkau, jikalau engkau menyayangi akan harimu, wahai orang yang lalai. Rafakta bukan menyayangi, menemani. Sesungguhnya engkau, jikalau engkau menemani akan harimu, wahai orang yang lalai, engkau temani dengan puasa. Wahayaita. Dan engkau hidupkan tula lailika sepanjang malammu bil qiyami dengan bangun malam. Waktu sorta bil kalili minal ma'i wat ta'ami. Dan engkau mencukupkan. Waktu sorta engkau membatasi dengan yang sedikit dari air dan makanan. Lakunta ahra antanala syarafal maqami. Sungguh adalah engkau itu layak. Sungguh adalah engkau itu lebih layak bahwa engkau dapati akan kemuliaan posisi. Andaikan engkau suka puasa, suka begadang malam dalam rangka beribadah, makan seadanya, minum seadanya kan, itu baru layak engkau dapati posisi mulia tadi. Wal karamatal azimata min rabbil anami. Ya, karomata ada kepada syarafa. Sungguh adalah engkau itu engkau layak engkau dapati akan kemuliaan yang agung min rabbil anami dari Tuhan pencipta manusia waridwanal akbara min dzil jalali wal ikrami. Layak engkau dapatkan akan keridhaan yang besar dari Allah Zul Jalali wal Ikram. Nah, ini keren syair ini. Masya Allah. Ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalami wat talibu maskanahu fi daris salami. والمتسوف للتوبة عاما بعد عام وما أراك منصفا لنفسك بين الأنام إنك لو رفقت يومك يا غافل بالصيام وأحييت طول ليلك بالقيام واقتصرت بالقليل من الماء والطعام لكنت أهرى أن تنال شرف المقام
wal karamatal azimata min rabbil anami war ridwanal akbar min dzil jalali wal ikrami. Qala syairu min bahri tawil. Berkata oleh penyair lain ini dari bahri tawil. Takhayyar khalilan min fi'alika innahu qarinul fata fil qabri ma kana yaf'alu. Pilih olehmu akan kekasih dari perbuatan-perbuatan. Pilih olehmu akan kekasih dari perbuatanmu. Pilihlah perbuatanmu yang akan menjadi kekasihmu. Innahu qarinul fata. Sesungguhnya hal dan syai'an itu yang menjadi teman seorang pemuda dalam kubur itu mah yang ada ia itu memperbuat ia. Pilihlah kekasih dari temanmu, maknanya pilihlah perbuatanmu yang bisa menjadi kekasihmu. Karena teman seseorang di kuburnya itulah perbuatannya. Amal kita di dunia itulah yang akan ikut bersama kita. Akan menjadi teman kita, yang lain semuanya kembali kan, anak istri kembali semua. Fa in kunta masyghulan bi syai'in fala takun bi ghairil ladzi yurdi bihi Allah tashghal. Jika adalah engkau itu yang disibukkan dengan sesuatu, maka jangan adalah engkau. Maka jangan adalah engkau dengan selain alladzi, selain sesuatu yang bisa membuat ridha. Jadi yurdi, yarda aja kita baca, jangan yurdi, yarda. Bi ghairil ladzi yarda bihi Allah. Jika adalah engkau itu yang disibukkan dengan sesuatu, maka jangan adalah kamu dengan selain perkara yang ridha dengannya oleh Allah, itu tashtaghilu, itu engkau menyibukkan diri. Kalau kamu sibuk, sibukkan dirimu dengan hal yang Allah ridha. Fala yashabil insana min ba'di mautihi ila qabrihi illa alladhi kana ya'malu. Karena tidak akan menyertai akan si manusia dari sesudah kematiannya hingga ke kuburnya, kecuali alladhi yang ada ia itu ia amalkan. Karena yang bisa menemani seseorang sesudah dia mati, itulah amalnya. Ala ketahuilah innamal insanu dhaifun li ahli. Ketahuilah hanya saja manusia itu tamu bagi keluarganya. Manusia itu tamu, namanya tamu nggak tinggal lama. Tamu itu datang silih berganti, datang yang satu, pulang, datang lagi yang lain, pulang. Begitu juga manusia di dunia. Sifatnya tamu. Ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir. Namanya tamu pada akhirnya akan pulang semua kan. Nggak ada tamu yang tinggal di rumah. Begitu juga pada akhirnya nggak ada manusia yang hidup di bumi. Karena semuanya tamu. Ala innamal insanu dhaifun. Ketahuilah hanya saja manusia itu tamu li ahlihi bagi keluarganya. Yuqimu qalilan indahum summa yarhalu. Tinggal ia sebentar di sisi mereka, kemudian berangkat ia. Tamu. Qala syairu, berkata oleh pensyair, sa'altu dara tukhbiruni anil ahbabi ma fa'alu. Aku bertanya kepada rumah, tukhbiruni memberitahu ianya rumah kepadaku anil ahbabi tentang kekasih, ma fa'alu apa yang telah diperbuat oleh mereka kekasih. Ini orang berbicara sendiri ya, namanya juga pensyair. Aku bertanya kepada rumah. Rumah yang akan memberitahukan ia kepadaku tentang kekasih-kekasih yang dulu pernah tinggal di rumah itu. Ma fa'alu apa yang telah mereka perbuat. Faqalatid daruli, maka berkatalah rumah itu bagiku. Rumah itu menjawab, kamu qalilan. Mereka menetap sebentar. Kamu berdirilah mereka. Menetaplah mereka sedikit sebentar. Waqad arhalu, dan sungguh mereka sudah berangkat. Sekarang isi rumah, isi istana megah itu nggak ada lagi, udah kosong. Pemiliknya udah meninggal. Fakultu, maka aku berkata, ya daru. Atau ya dari. Tapi ya daru aja, jangan wahai rumahku. Ya daru, wahai rumah. Aina rahu. Fa'atlubahu. Wahai rumah, kemana mereka pergi? Fa'atlubahu, maka aku pengen mencari mereka. Wa ayu manzilin tura, dan rumah mana engkau lihat? Wa ayu manzilin tura ya daru fihi nazalu, dan mana rumah yang bisa dilihat, wahai rumah yang padanya rumah mereka tinggal. Tunjukkan kepada saya mereka pergi kemana? Mereka pergi kemana? Ayu manzilin tura. Rumah mana itu bisa dilihat, wahai rumah yang dalamnya rumah nazalu mereka tinggal. Mereka pergi kemana? Rumah mereka sekarang di mana? Faqalatid daru, rumah itu berkata, kad sakanul kubura. Sungguh mereka semua tinggal di kubur. Waqad laku qarinahum, dan sungguh mereka telah menemui akan teman-teman mereka. Karin ya, teman mereka, perbuatan mereka. Kan di depan tadi yang menjadi teman kita, karinul fata,
Yang menjadi teman seseorang di kuburnya amalnya. Jadi mereka sekarang tinggal di kubur. Wa qad laqu qarinahum. Sungguh mereka telah menemui akan karin mereka. Teman mereka. Yakni amal mereka yang mereka kerjakan selama di dunia. Wallahi ma amilu. Nah ini penjelasannya kan. Dan sungguh mereka telah menemui akan karin mereka. Demi Allah. Siapa karin mereka? Ma amilu. Apa yang mereka kerjakan. Sungguh mereka telah menemui akan apa yang mereka kerjakan. Yaitu itulah karin mereka. Ya bi'sa gharratuhum amaluhum ghadar. Wahai betapa celaka. Bi'sa betapa buruk. Wah, ini ta'ajub. Ya bi'sa wahai betapa buruk. Gharratuhum amaluhum telah menipu akan mereka oleh angan-angan mereka wa ghadara dan menipu juga. Ghadara menipu mengkhianati. Wahai betapa kasihan. Wahai betapa celaka telah menipu akan mereka oleh angan-angan mereka selama di dunia wa ghadara. Menipu akan mereka oleh angan-angan mereka. Mah tuh. Ghadara kita atah pada ghadara. Ya sa'ili bihim munyatul ajali. Wahai yang bertanya kepadaku tentang mereka. Muniyatil ajali. Maknanya tentang kematian karena ajal. Ini kita baca aja. Ya sa'ili bihim munyatil ajali. Mudah-mudahan gitu. Wahai yang bertanya kepada tentang mereka. Maknanya tentang kematian karena ajal. Kematian mereka karena ajal. Wa fi sahaifi kullu kainatin min qabihin. Dan dalam lembaran-lembaran, dalam buku-buku amalan itu kullun. Itu setiap hal yang ada ia. Kalau kita baca wa fi sahaifi kullun kainatun min qabihin. Maka natil qawmu taf'alu bihi zalalun. Zalalin ya. Ini syair ya. Dalam lembaran-lembaran buku amal mereka. Kullun kainatun. Bermula setiap perkara itu ada. Setiap perkara itu ada dalam buku amal mereka. Apa perkara itu min qabihin dari keburukan? Ini zalalin nanti. Ruatahnya kita takdir dari keburukan dan ketergelinciran. Maka natil kaum apa saja yang adalah kaum itu telah memperbuat ianya kaum dengan nyama. Atau mama yang adalah kaum itu memperbuat ianya kaum dengan nyama. Dalam buku amalan mereka itu ada setiap apapun. Dari keburukan apapun yang adalah mereka itu telah mereka kerjakan. Wazalalin dan ketergelinciran. Wa fi sahaifi kullun kainatun min qabihin. Maka natil qaumu taf'alu bihi zalali. Ya kan semua harus li kan? Munyatil ajali zalali wala hiyala hiyali ya. Tapi nggak pas ini. Nah, gimana caranya? Kadang-kadang nazalu amilu ajal zalal benar. Dia dua-dua baris. Dua-dua baris barangkali begitu. In yastaghisu fala ahadun yughisuhum jika mereka minta tolong dalam kubur. Fala ahadun maka tidak ada seorang pun atau fala ahada yughisuhum fala ahada maka tidak ada siapapun itu yang akan menolong ia akan mereka wala lahum malja'a fiha wala hiyal dan tidak ada mereka itu tempat berlindung fiha di dalamnya kubur wala hiyala dan tidak pula ada cara trik untuk menyelamatkan diri illa hazana nadama kecuali kesedihan penyesalan fi kuburihim dalam kubur-kubur mereka walaysa yughni nadamun lil qaumi waqad hasalu dan tidaklah bisa membantu oleh penyesalan. Walaisa yughni nadamun. Laisa begini kita nggak maknain juga nggak apa-apa. Kita ambil makna saja. Tidaklah membantu oleh penyesalan. Kalau kita mau maknai, kita penyesalan berarti tidak ada ianya sesuatu itu. Yughni nadamun bisa membantu oleh penyesalan bagi kau. Penyesalan tidak lagi berguna. Fakat hasalu dan sungguh mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, itulah syairnya, makna syair sepintas. Mungkin banyak salahnya. Banyak kekurangannya. Bismillah. Wal maqalatu tasi'atu qala ba'dul hukama. Bermula makalah yang kesembilan itu berkatalah oleh sebahagian hukama. Asyaratu khisalin yubghiduha Allah subhanahu wa ta'ala min asyarati anfusin.
Bermula 10 perkara itu membenci akannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 orang. Jadi ada 10 perkara yang Allah membenci bila berada di 10 orang. Maknanya Allah lebih membenci. 10 hal ini semuanya tercela, tapi lebih tercela lagi kalau berada di 10 orang ini. Itu inti maknanya. Bermula 10 perkara itu membenci akannya 10 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 jiwa min asyarati anfusin. Oh, atau gini, anfasu kita baca. Ini khobarnya karena aksaru wah. Hmm, tapi anfas itu enggak cocok. Bermula 10 perkara yang membenci akannya perkara oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 itu lebih. Min asyaratin anfasu. Enggak, asyarati anfusin ya, tetap jiwa ini. Jadi Syekh Nawawi ini memaknai makna pemahaman ya, makna fahamnya. Ya, benar ini. Nah, ini makna tetap. Bermula 10 perkara itu tetap di sini khobarnya. Yubghiduha. Membenci akannya 10 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 jiwa min asyarati anfusin. Artinya, jadi Syekh Nawawi membantu kita untuk memahami hadisnya. Artinya, aksaru bughdan min ghairihim. Lebih banyak kebenciannya dari yang lain. Artinya ada 10 perkara, bila berada pada 10 orang, ini Allah lebih benci daripada perkara itu berada di 10 orang yang lain. Nah, jadi aksaru di sini kita pahami ditaruh di yubuk itu. Bermula 10 perkara itu sangat-sangat membenci akannya perkara oleh Allah bila berada di 10 orang ini ya. Al-bukhlu minal aghniya, ini kan. Pelit dari orang kaya. Ini Allah benci banget. Kalau dari orang miskin memang kayak wajar gitu ya. Walaupun orang miskin juga dianjurkan kan memberikan semampunya, isar seperti. Al-bukhlu minal aghniya, kekikiran dari orang kaya. Ini kikir kita manai nggak mau bayar zakat misalkan. Qala Hakimun, berkata oleh Hakim, al-bukhlu mahu sifatil insaniyati wa isbatu adatil hayawaniyati. Jadi Hakim ini berkata, bakhil itu yaitu menghapus sifat kemanusiaan. Apa makna bakhil? Menghapus sifat kemanusiaan. Manusia kan suka menolong. Ini orang ini nggak mau menolong, berarti mahu sifatil insaniyah, menghapus sifat kemanusiaan, wa isbatu, dan menetapkan kebiasaan hewan. Nah, adatil hayawaniyah, kebiasaan hewan. Rakus misalnya. Wal kibru minal fuqara'i, dan ketakaburan dari orang fakir ini lebih Allah benci daripada ketakaburan dari orang kaya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, idza qala rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum, apabila berkata oleh laki-laki telah binasa oleh manusia, maka dianya laki-laki itu yang paling binasanya mereka. Ya, jadi apabila seorang bilang, oh zaman ini udah kacau, semuanya sudah hancur, sudah hancur. Apabila berkata oleh seorang halakana, setelah bilasanah manusia, manusia semuanya telah terjebak dalam kesalahan. Bahwa halakuhum, maka yang mengatakan itulah yang lebih binasa. Ini maknanya kalau dia mengatakan itu merasa dirinya hebat. Merasa dirinya paling selamat, yang lain celaka semua kan. Nah, justru yang paling celaka yang mengatakan ini. Nah, ini menunjukkan dia sombong, seolah-olah dia sudah bisa menjamin dirinya selamat. Rawahu Muslim. Wa riwayatul masyhuratu bi raf'ika fi ahlakuhum. Riwayat yang masyhur itu dengan merafa'kan kaf ahlakuhum. Jadi ahlakuhum berarti isim tafdhil. Bahwa ahlaku, isim tafdhil. Rafa ahlaku. Ya, waruya binas dan diriwayatkan dengan nasabnya kaf. Ada juga nasab, berarti fi'il. Bahwa ahlakahum. Orang yang mengatakan manusia telah binasa, maka dialah yang membinasakan mereka. Bahwa ahlakahum. Justru dia yang telah membuat mereka binasa. Wa hadzal nahyu liman qala dzalika ajaban bi nafsihi wa tasaghuran linnasi wa irtifa'an alaihim. Bermula ini larangan itu bagi orang-orang yang berkata ia akan demikian perkataan ajaba karena kagum terhadap dirinya, wa tasaghuran karena menganggap kecil bagi manusia, menyepelekan orang lain, wa irtifa'an alaihim dan merasa lebih tinggi
di atas mereka. Itu tadi kan. Semua zaman udah kacau, semua udah hancur. Kalau kita mengatakan itu karena ujub merasa kita yang baik, kita yang berada di jalan yang lurus, yang selamat, orang lain sesat, ini kena ancaman tadi. Fahadha wal haramu, maka ini perkataan itu yang haram. Amma man qalahu lima yara fin nasi min naqsin fi amri dinihim. Adapun orang-orang yang berkata ia akan demikian tadi karena sesuatu yang melihat ia pada manusia min naqsin dari kekurangan fi amri dinihim dalam urusan agama mereka. Wa qalahu tahazunan alaihim dan mengatakan ia akan demikian karena kesedihan terhadap mereka, kasihan ya. Semua kita sekarang sudah lalai misal. Ya, karena kasihan terhadap mereka wa ala dini, kasihan terhadap agama, fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa dengannya ucapan. Hakadza fassarahul ulama, demikianlah menafsirkan akan ini hadis tadi oleh para ulama. Nah, itu. Wa tam'u minal ulama dan tamak dari ulama. Nah, ini yang paling dibenci Allah. Ulama tapi tamak. Nah, udah paham tentang bahaya tamak tapi tamak. Qila dikatakan orang, lamma nataqa Musa alaihissalam bidzikri tam'i faqala. Dikatakan orang manakala berbicara oleh Nabi Musa alaihissalam dengan menyebutkan tamak faqala. Maka Nabi Musa berkata, nah, ketika membahas tentang Nabi Musa minta makanannya. Ketika Nabi Khadir membangun bangunan itu yang mau roboh, yang di bawahnya ada harta anak yatim, apa kata Nabi Musa? Lau syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Jikalau engkau mau, sungguh engkau bisa mengambil atasnya pekerjaan akan upah. Bisa saja engkau minta upah. Nah, Masya Allah nih Nabi Khadir nggak mau bekerja karena upah. Qala al-Khadiru lahu berkatalah oleh Nabi Khadir baginya Nabi Musa. Hada firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan antaraku dan antara engkau. Jadi ada sebagian orang juga dalam kajian menjelaskan. Ini, kalau suka nanya-nanya upah itu akan penyebab ini. Bos memecat kita karyawan. Ini kan. Jadi ketika Nabi Musa bilang, lau syi'ta, jikalau engkau mau, latakhazta alaihi ajra, engkau boleh minta upah. Kemudian Nabi Khadir mengatakan, hadza firaqu baini. Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Saatnya kita berpisah. Ini juga bisa dipahami di sini. Kalau kita suka membahas gaji dalam satu pekerjaan, biasanya kadang tidak nyaman ya. Akhirnya kita dipecat. Nah, walaupun tidak semuanya. Ya pekerjaan sebenarnya harus jelas tentang gaji dari awal kan. Wakila dikatakan orang, ini banyak kil nih. Lama qala dzalika Musa, manakala berkata oleh akan demikian oleh Musa. Lama qala dzalika Musa, manakala mengatakan akan demikian oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa kafa baina yadayhi ma dhabiyyun. Ya, dhabbun ya. Dhabiyyun kita baca. Dhabiyyun apa dhabbun? Dhabiyyun mudah-mudahan. Coba lihat kamu. Ada yang bilang ketika Nabi Musa bilang itu kepada Nabi Khadir, hendaklah kau ambil upah. Waqafa tiba-tiba berhenti di antara keduanya oleh Dobiyun, seekor kijang. Tiba-tiba seekor kijang muncul. Dobiyun kijang. Kalau Dobbun itu kadal gurun kan? Dobbun kadal. Nah, kalau Dobiyun itu kijang. Berdiri di hadapan keduanya oleh seekor kijang. Wakana jai'a ini adalah keduanya itu yang lapar keduanya. Ketika itu Nabi Khadir, Nabi Musa kelaparan. Tiba-tiba ada kijang di depannya. Al-janibul ladzi yali Musa ghairu masywiyin. Bermula sisi yang mengiringi ia akan Nabi Musa itu belum dibakar, belum dipanggang, belum mateng, ghairu masywiyin, belum dibakar. Wal janibul ladzi yalil khadira masywiyun. Dan sisi yang mengiringi Nabi Khadir itu sudah dipanggang. Nabi Khadir tinggal makan, tapi aneh ini cerita. Jadi kijang masih hidup masa sebelahnya udah dipanggang ya. Nah, itu. Nah, ceritanya itulah. Artinya orang tamak itu kadang yang dia inginkan justru nggak dapat. Tapi yang nggak tamak itu insya Allah rezekinya juga akan datang. Wakilatul haya'i minan nisa dan kurangnya rasa malu dari perempuan. Maksudnya perempuan harus memiliki rasa malu yang lebih besar kan, supaya terhindar dari maksiat. Ruya annahu telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, "Malam yakun lahu hayaun fala dinalah." Barang siapa yang tidak ada baginya itu malu, maka tidak ada agama baginya. Wa man lam yakun lahu hayaun fid dunya,
Barang siapa yang tidak adalah baginya itu rasa malu, sifat malu di dunia, lam yadkhulil jannata. Niscaya tidak akan masuk ia ke dalam sorga. Nah, rawahu Dailami. Hubbud dunya minasyuyukhi. Cinta dunia dari orang-orang tua. Nah, orang tua kita artikan syuyukh apa para guru. Nah, bebas ya kan. Hubbud dunya minasyuyukh. Cinta dunia dari para syekh juga boleh. Syekh cinta dunia nggak wajar. Atau orang tua masih cinta dunia nggak wajar juga. Karena umurnya tinggal sebentar lagi. Mau meninggal mestinya fokus ke akhirat. Kalau pemuda masih cinta dunia wajar lah. Nah, bisa kita maknai ini syuyukh lawan anak muda. Qala Abu Bakrin al-Maraghiyu. Berkata oleh Abu Bakar al-Maraghiyu. Al-aqilu man dabbara amra dunya bil qanaati wat taswif. Orang yang berakal. Orang yang berakal itu orang-orang yang mengatur ia akan urusan dunianya dengan kanaah menerima pemberian Allah. Wat taswif dan dengan menunda. Mana menunda di sini santai. Bukan juga menunda-nunda pekerjaan gak kelar-kelar kan. Jadi orang yang berakal, orang-orang yang mengatur ya urusan dunianya dengan qanaah, wat taswif santai lah. Wa amaral akhirata bil hirsi wat ta'jil. Nah, dan mengatur ia akan urusan akhirat dengan hirsi, semangat banget. Rakus terhadap urusan akhirat wat ta'jil dan segera. Wa amrad dini bil ilmi wal ijtihad dan mengatur ia akan urusan agama dengan ilmu dan kesungguhan. Nah, artinya dia paham agama dan rajin dalam mengamalkan ajaran agama. Wal kaslu fil a'mali minasyubban. Nah, dan malas dari dalam pekerjaan, malas dalam pekerjaan dari para pemuda. Pemuda malas. Nah, ini Allah nggak suka nih. Kenapa? Karena tubuhnya masih kuat, energinya masih banyak. Maksudnya dia rajin bekerja, fokus. Orang tua malas-malasan wajar lah kan, udah asam urat lah segala macam. Ya, ini wal kaslu fil a'mali minasyubban. Malas dalam bekerja dari para pemuda, Allah nggak suka. Wal juru minas sultan dan kedaliman, keaniayaan dari para penguasa. Nggak suka Allah. Mestinya dia menerapkan keadilan untuk rakyatnya. Ruya annahu telah diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, man arda sultanan bima yusqitu rabbah. Barang siapa yang menyenangkan ia penguasa dengan apa yang membuat marah ia akan Tuhannya, kharaja min dinillah dan telah keluar ia dari agama Allah. Ngeri kan? Barang siapa yang menyenangkan ia akan sultan, dia membuat sultan itu ridha dengan sesuatu yang Allah marah, bima yusqitu rabbah, dengan sesuatu yang telah membuat marah ia akan Tuhannya. Ada raja mengambil satu keputusan yang bertentangan dengan hukum Allah. Tapi ada orang, katakanlah ini ulama misalnya, ridha, menyetujui keinginan penguasa. Ya, kharaja min dinillah, telah keluar ya dari agama Allah. Tentunya ada cara-caranya kan. Tapi itu sangat bernilai kan, berani berkata benar di depan penguasa yang jahat. Wal jubnu minal ghudati dan pengecut, jubnu pengecut dari pasukan perang, ghudah, tentara. Tentara tapi pengecut. Nah, ini kan nggak wajar. Apa makna jubnu? Wahwa ta'ful qalbi. Yahjumu bihi an liqa'il aduwi. Dianya jubun itu dha'ful qalbi, lemah hati. Lemah hatinya, lemah semangatnya. Yahjumu yang terhalang ya dengan sebabnya lemah hati dari menemui musuh. Nah, kan pengecut nggak berani ketemu musuh. Wal ujubu minaz zuhadi. Kekaguman diri dari orang-orang zuhud. Dia zuhud tapi takjub, kagum terhadap dirinya. Allah nggak suka. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Nabi bersabda, "Man hamida nafsahu ala amalin salihin." Barang siapa yang memuji ia akan dirinya atas satu amal soleh, faqad dhalla syukruh maka sungguh telah lenyaplah oleh rasa syukurnya. Wa habita amaluh dan terhapuslah amalnya. Habis melakukan kebajikan, muji diri. Rawahu Abu Nuaim. Waruya dan telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma min ahadin yalbasu sauban. Tidak ada dari seorang pun yang memakai akan satu pakaian liubahi bihi agar berbangga-bangga ia dengannya pakaian. Nih, ini kan orang-orang yang sanggup beli pakaian mewah ini. Ini para sultan nih yang merek-mereknya nggak sanggup dibeli oleh setiap orang.
Ma min ahadin, tidak dari seorang pun yang memakai ia akan pakaian liubahi bi agar berbangga ia dengannya pakaian. Fayanduran nasu ilaihi, maka memperhatikan oleh manusia kepadanya karena pakaiannya yang hebat. Illa, melainkan lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, melainkan tidak akan memperhatikan oleh Allah kepadanya pada hari kiamat. Allah tidak perhatian kepadanya, Allah tidak akan menolongnya hatta yanda'ahu, hingga mencabut dia akannya pakaian, mata manaza'ahu. Kapan saja mencabut dia akannya pakaian, hingga pakaian itu ia lepaskan dari badannya, taubah. Tapi kalau pakai pakaian mahal, bukan niat untuk berbangga, ya nggak apa-apa, untuk nyaman aja kan. Mungkin pakaian kalau mahal, baju mahal itu lembut, enak di badan mungkin ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan niatnya ini, liubahi. Kalau bukan untuk mubahah, nggak apa-apa. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani. Waruya, dan telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa bani Adam. Kasihan anak Adam, kasihan banget anak Adam. Kaifa yadhu, bagaimana berbangga diri ia, yadhu zahwa, berbangga diri. Bagaimana sombong ia. Wa inna ma huwa jaifatun yu'zi man marra bihi. Hanya saja dianya anak Adam itu bangkai yang menyakiti ia akan siapapun yang lalu ia dengannya siapapun. Nah, wahai bani Adam, kasihan anak Adam, kaifa yadhu, bagaimana bisa takabur ia, sombong ia. Hanya saja dianya itu bangkai yang bisa menyakiti akan siapa yang lewat ia dengannya. Ya kan? Bangkai. Dianggap bangkai kita. Menyakiti orang-orang yang kita temui. Kalau sudah meninggal, kalau udah bau. Wah, tapi kalau masih hidup kan ada yang bau, ada yang enggak paham juga ini. Ibnu Adam min turabi khulika. Bermula anak Adam. Itu dari tanah. Diciptakan akan dia. Wa ilahi yasirun, kepadanya tanah kembali ya. Apa yang pantas dibanggakan kan? Diciptakan dari tanah dan akhirnya akan kembali ke tanah. Wariya'u minal ubbad, dan ria dari ahli ibadah. Ini Allah nggak suka. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum an takhlitu ta'atallahi bihubbi sana'in nas. Waspadalah kamu, hindarilah kamu bahwa engkau campurkan akan taat Allah dengan cinta sanjungan. Jangan sampai beribadah kepada Allah karena suka dipuji manusia. Ya, bihubbi sana'il ibad, dengan suka pujian hamba-hamba. Fatah bata a'malukum, maka hapuslah amal kamu. Kita beramal karena pengen dipuji tadi kan, hilang amalan kita, ria. Rawahu Dailamiyu. Amma wujudul hamdi minan nasi min ghairi ayyuhibbahu. Adapun adanya puji dari manusia dari ketiadaan mencintai akannya pujian. Dia beramal seperti biasa. Amar ma'ruf nahi mungkar, suka melakukan kebaikan. Ada di mana-mana dia kan, setiap ada peluang ada dia. Sehingga orang memujinya. Tapi dia nggak berharap dipuji dan nggak suka juga. Ya nggak apa-apa. Adapun adanya pujian dari manusia dari ketiadaan menyukai akannya pujian, artinya dia tidak mengharapkannya. Mau dipuji, dicela biasa aja. Fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa dengannya seseorang tadi. Li'annahu laisa riya'un, laisa riya'an. Li'annahu, karena pujian tadi, adanya pujian tadi tidak ada yaitu ria. Bukan ria. Itu balasan Allah yang disegerakan. Karena orang berbuat baik pasti disukai orang. Kama ruya, sebagaimana telah diriwayatkan an Abi Dzarin, dari Abi Dzar radhiyallahu an. Qala, berkata yanya Abi Dzar, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang berkata kepada Nabi, "Ara'aita rajula ya'malul amala minal khairi?" Bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Ara'aita rajula. Bagaimana engkau melihat seorang laki-laki ya'malul amala, yang berbuat ia akan satu amalan minal khairi, dari kebaikan. Wa yahmaduhun nasu alaih. Memuji akannya rajul oleh manusia atasnya amal baik tadi. Dia dipuji. Qala, Nabi berkata, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah ajilu busyra. Kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Nah, itu tanda-tanda baik. Rawahu Muslim. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Dua makalah panjang ini. Nah, insya Allah. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.